Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini kita kembali lagi di Islam itu indah, Masya Allah. Ini guru-guru semuanya apa kabar? Alhamdulillah. Harusnya kita nanya ya. Iya harusnya nanya balik nih kita nih. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Masya Allah. baik, guru-guruku tercinta semuanya ya. Mudah-mudahan jamaah Islam itu indah di rumah juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, jamaah sebagai umat muslim ya, kita mengenal ada dua jenis hadas ya dengan cara penyucian yang berbeda pastinya ya. Ada hadas kecil yang dapat disucikan dengan berwudu. Sementara ada hadas besar yang disucikan dengan mandi besar ya. Atau mandi junub atau juga bisa disebut dengan mandi jinabat ya. Atau yang umum masyarakat sebut sebagai yang tadi ya mandi besar. Dan ternyata masih banyak banget nih ya yang suka meremehkan apalagi menunda-nunda mandi junub nih. Nah maka dari itu tema kita pada pagi hari ini bagus sekali yaitu jangan remehkan mandi junub ya. Sebelum kita lanjut ya ke tausiah langsung sama guru-guru kita, ini ada sebuah video nih ya, mimpi basah tapi nggak ada air. Nah seperti apa? Ini dia tayangannya jemaah, silakan. Kenapa lu tak? Bis. Pengen mandi, tunggu juhur. Mau apa? Mimpi biasa gua. Terus? Ya kagak mandi, gimana? Kagak ada air? Kagak ada air. Di rumah gue mati lampu juga sih. Ya baru mau kesana juga. Tapi gue punya ide. Apaan? Kita tayamum. Tapi buat wudhu. Ya lu kalau buat junub, lu guling-gulingan. Lah? Sampai debu lu sampai kena seluruh badan lu. Lah coba itu. Gitu caranya. Lu gak percaya sama gue? Kan garang-garang lo. Serius, swear, kewer-kewer. Udah sekarang lu ikut gua. Kita cari tempat buat lu guling-gulingan, oke? Sampai seluruh badan lu kena debu. Habis itu kita ke masjid. Gimana? Yaudah dah, yaudah. Oke. Oke. Ya jamaah lucu ya macam-macam aja ya Ustadz ya. Mandi tapi guling-gulingan. Karena katanya ada air. Gitu. Masya Allah. Nah ini gimana nih Habib langsung aja Habib Muhammad Syihab. Masya Allah. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Sehat Allah. Habib. Alhamdulillah. Udah lama banget nggak ketemu sama guru-guruku ya. Masya Allah nih ya. Lanjut aja. Habib ini misalnya nih ya. Kita nggak bisa mandi junub karena memang tidak ada air atau air lagi mati gitu ya. Nah dan keadaannya juga mungkin bisa aja lagi kurang sehat ya. Nah apakah cukup dengan hanya melakukan tayamum? Nah itu bacaan niatnya apa sih Habib? Mohon izin silakan Habib. Izin sa Maulana, Ustaz Syam, Ustazah Acah. Aduh Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallama ala abdihil mustafal amin Sayyidina Muhammadin nurillahil mubin al-hadi ila suratihil mustaqim dhil khuluqil azim nahjil qawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih amma ba'd. Pada pagi yang cerah yang indah ini kita sedikit membahas tentang mandi. Di antaranya ketika seseorang mandi atau diwajibkan dia harus mandi karena ingin melakukan sholat. Kemudian tidak ada air. Nah ketika tidak ada air dan memang harus diganti. Nah ini kita pengen tahu bagaimana tata caranya. Kalau kita lihat tadi Masya Allah bisa guling-gulingan di tanah ya. Guling-gulingan di debu ya. Ini juga teringat cerita daripada sahabat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarak alaihi wa ala ali ketika sahabat Nabi ya Amr ini diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin melakukan suatu perjalanan. Ketika disampai tempat tersebut beliau bermimpi kemudian diwajibkan untuk mandi hadas besar ketika ingin sholat. Pada saat itu beliau belum tahu bagaimana tata caranya. Ini pernah terjadi dalam sahabat. Kemudian kan kalau di Arab gampang nemuin pasir kan, tinggal nyemplung guling-guling kan gitu. Artinya sahabat itu guling-gulingan karena dia tidak mendapatkan air namanya padang pasir, dia guling-gulingan kemudian dia sholat.
Setelah itu dia ketemu sama Nabi SAW mengadukan perihalnya. Maka yadhaku Rasulullah SAW. Maka Nabi tertawa. Nabi aja tertawa ngelihat itu sahabat guling-gulingan di tanah. Maka kata Nabi SAW dijelaskan oleh Rasul tidak seperti itu. Jadi di dalam ilmu fikih, pemirsa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bahas syaratnya, sebabnya semuanya panjang. Mungkin dengan waktu yang sangat pendek ini sangat tidak memungkinkan. Artinya apabila faqdul ma, ketiadaan air secara hissi wa syar'i. Apa artinya? Ketiadaan air secara kasat mata. Misalnya memang kasat mata tidak ada air. Au hissi au syar'i. Syar'i bagaimana? Ada air tapi dihukumkan tidak ada. Ada air tapi dihukumkan tidak ada, bagaimana? Misal terlalu dingin, sakit. Apabila pakai air bertambah sakitnya, boleh digantikan dengan tayamum. Bagaimana tata caranya? Bagaimana nih? Gak ada tempatnya Ustaz. Gak apa-apa. Misalnya artinya dalam madhab Imam Syafi'i tidak sah pakai debu, ya, bangku atau tembok. Tapi dalam madhab yang lain diperbolehkan. Dalam madhab Imam Syafi'i kita harus menyiapkan, misal ini taruh, kita siapkan khusus. Ada tanah, ada debunya. Maaf Syam. Ya, taruh ini. Ya. Nah misal ini ya ada tanah bercampur debu. Kemudian dia ambil seperti ini dengan niatkan pertama disunnahkan untuk menghadap kiblat. Ambil seperti ini. Ya. Kemudian kita ginikan jadi di tempat yang lain seperti ini. Atau ditiup supaya apa? Enggak ada batu-batu kecil bikin luka muka. Kemudian diusap sekali saja, nggak usah berulang-ulang kayak air seperti itu. Sekali aja. Nawaitu istibahata li sholat, atau dalam hati wajib aku niat bertayamum untuk diperbolehkan sholat. Jadi sama, niat mandi janabah sama niat untuk sholat. Itu yang pertama, jadi 2 kali usapan. Yang kedua bagaimana setelah itu, beginikan lagi, ambil lagi supaya tidak mustakmal ininya. Ambil lagi seperti ini. Bagaimana cara mengusap tangan seperti ini. Ini jari sama jari ketemu. Kemudian dibalik seperti ini, ketemu lagi di jempol. Dari bawah permukaan tangan ya, kemudian Habib ya? kiri ya, seperti ini. Kemudian diariskan ke atas seperti itu. Kemudian ya baca doa setelah wudhu sama seperti, kemudian boleh dia melakukan sholat seperti itu. Oh, Masya Allah. Berarti nggak perlu guling-guling ya, Tidak perlu Habib guling-gulingan di tanah, nyemplung di tanah nggak perlu. Bilangin IP ya. Aduh. Ya, jadi jamaah benar-benar Allah tuh benar-benar memudahkan banget ya buat kita semua ya. Tadi Habib benar-benar menjelaskan, jadi nggak perlu guling-guling, yang penting niatnya juga tadi. Dan ada tata caranya ya, tadi udah langsung dipraktekkan oleh guru-guru kita. Terima kasih banyak Habib, Masya Allah. Nah ini selanjutnya ya, Ustadz Syam mohon izin nih. Jadi kan Siap Kaca. masih banyak mungkin ya, Aca sendiri juga ini pengen nanyain juga nih ke Ustadz Syam. Katanya kalau mandi junub itu kalau untuk perempuan ya, itu katanya harus juga rambutnya yang rontok ini sama kukunya itu dimandiin juga. Nah, itu gimana sih Ustadz Syam? Itu Bawa sapu berarti kalau mandi. Iya. Dikumpulin dulu. itu sunnah apakah harus apa gimana sih Ustadz Syam? Baik, tabi guru-guruku, Habib Muhammad, Ustaz Maulana, Kaca, dan seluruh guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Ternyata ketika kita mandi memang syaratnya seluruh anggota tubuh harus kena. Bahkan sampai sela-sela jari. Kalau ada orang mandi junub, mandi besar, mandi wajib istilahnya, lalu masih ketinggalan kelingkingnya misalnya. Atau ada sela-sela jarinya, baik jari tangan atau jari kaki yang enggak kena air, maka subhanallah itu tidak sah mandi wajibnya, tidak sah mandi junubnya. Kalau enggak sah toharohnya, mandi wajib, mandi besarnya, maka ketika dia sholat juga tidak sah sholatnya. Karena syarat sebelumnya adalah tidak sah. Nah pertanyaannya sekarang yang banyak muncul adalah ketika wanita haid atau nifas atau setelah berhubungan dengan suaminya, bagaimana ketika dia mandi wajib? Apakah jikalau ada yang rontok rambutnya dibawa ke kamar mandi ikut dimandikan karena dia juga anggota tubuh?
Atau ketika itu dia tidak sengaja, atau mungkin sengaja dia gunting kukunya selama masa haidnya. Lalu dia harus mandi wajib, mandi bersih setelah haidnya bersih. Apakah kukunya harus dibawa juga? Ini yang harus kita pahami. Orang kalau mandi itu karena apa? Karena dia hadas besar. Orang berhadas besar mau sholat tidak sah. Berarti dia bukan mandi karena berhadas besar, tapi dia mandi karena mau sholat. Dia mandi karena mau sholat. Misal dia telah berhubungan ke suami istri habis sholat subuh. Haruskah dia mandi langsung? Tidak juga. Dia mandi itu karena dia mau sholat zuhur. Jadi kapan dia mandi? Boleh setengah 12. Boleh jam 11 siang. Kenapa? Karena dia mau sholat zuhur, nggak sah sholat zuhurnya kalau belum mandi. Kalau ada orang yang berhubungan setelah sholat isya misalnya, apakah dia harus langsung mandi? Tidak juga. Dia mandi karena dia mau sholat subuh. Berarti dia mandinya boleh pada saat mau sholat subuh. Berarti yang dimandikan adalah anggota tubuh yang akan dibawa untuk sholat. Pertanyaannya sekarang, kuku yang telah terpotong, rambut yang telah rontok, apakah dibawa untuk sholat? Nah itu dia, apakah dibawa untuk sholat? Maka ulama mengatakan bahwasanya yang rontok, yang telah dipotong itu tidak diwajibkan untuk dibawa ikut mandi besar. Karena yang disucikan itu adalah yang akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dibersihkan itu adalah yang ikut dengan kita dalam sholat kita. Berarti yang rontok dan yang terpotong tidak seharusnya. Namun saran bagi yang sedang haid sebaiknya nunggu suci dulu baru memotong rambut ataupun memotong kukunya gitu. Oh jadi gitu Ustaz Betul. Syam. Alhamdulillah berarti nggak perlu berbondong-bondong bawa Dikumpulin. rambut ya, dikumpulin. Oh gitu, Masya Allah juga jadi tahu ya. Jadi ketika udah mau sholat Betul. baru boleh mandi pun nggak apa-apa ya Betul, Ustaz ya. Karena iya. niatnya emang mau sholat gitu. Benar. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Syam. Sama-sama. Wah jamaah ini semakin seru ya, karena bener-bener ini masalah fikih ya jatuhnya ya Ustadz ya. Betul, makanya ada Habib. Iya Guru-guru makanya kita pas semua. banget nih gitu, jadi ini bahasannya semakin seru nih. Mohon izin Ustadz Maulana nih. Iya. Nah ini pertanyaan aja juga, Iya. karena berhubung ya Aca perempuan ya. Jadi masih dalam perempuan nih Ustadz Maulana. Kan kalau perempuan itu kadang suka kalau kita suka nggak tahu nih Ustadz. Ini udah selesai apa belum ya, tapi kayaknya rata-rata kan 7 hari tuh udah gitu. Tapi tiba-tiba kita udah sholat, udah mandi, terus keluar lagi, mohon maaf nih keluar lagi haidnya. Nah itu gimana Ustadz Maulana, apakah kita perlu mandi lagi atau gimana dan batasnya itu seperti apa? Mohon izin Ustadz, sering kali terjadi soal Ustadz. Makasih banyak Cah. Izin Habib Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di pagi hari ini masih awal bulan Muharram, tepatnya tanggal 3 Muharram 1443 Hijriah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan, apalagi hari ini adalah Kamis. Masya Allah, tabarakallah, hari ini kita membahas sesuatu yang sangat penting karena berkaitan dengan ibadah. Tidak sah ibadah kita dalam hal ini salat, bahkan puasa, bahkan ibadah yang lainnya seperti baca Quran dan sebagainya. Kalau kita betul-betul belum suci, apalagi mengangkat hadas besar ini. Apalagi tadi pertanyaannya Aca bagus banget, yakni pertanyaan tentang sosok wanita yang ada bulanan yang harus datang dalam artian harus menyelesaikan urusannya. Namun ternyata dikira bersih lalu salat, ternyata ada lagi keluar. Maaf, saya pinjam kata-kata ini, darah haid, maka bagaimana statusnya? Maka kalau ditanya berapa hari lamanya, maksimal 15 hari. Maka darah tersebut sudah dianggap sebagai istihadah kalau lebih dari 15 hari. Dan seorang perempuan wajib menunaikan sholat. Nah kalau berbicara tentang darah yang terputus atau darah haid yang tidak teratur, ini termasuk kategori, maaf saya pinjam kata-kata lagi ini. Mohon maaf kepada jamaah yang lagi nonton. Maka ini termasuk darah haid atau darah bulanan ini. Terputusnya atau terhenti, lalu dia suci kemudian ternyata keluar lagi,
maka ini masih dikategorikan darah haid seasalkan masih dalam rentang waktu yang tadi dikatakan 15 hari. Rentang waktu 10 hari maksimal haid ini menurut Imam Hanafi. Tapi yang membedakan antara mazhab Syafi'i dan yang lainnya adalah 15 hari. Jadi ini lebih amannya ambil 15 hari. Maka jika terhenti darah kurang dari sehari, maka tidak dianggap sebagai suci bagian ini wanita yang maaf ya, yang habis melahirkan dan sebagainya. Nifas Nah ya? dalam kalau maaf ya betul darah nifas. Nah bagaimana nih kalau sudah sholat keluar lagi, nah, maka dihitung. Oh biasanya saya 7 hari. Tapi ingat ya, darah kotor beda dengan darah haid. Maka yang dianggap darah kotor ya lebih tadi 15 hari. Cuma khawatir jangan sampai ini darah haid. Lebih baik mandi saja. Karena kenapa? Ini untuk menguatkan keyakinan kita ketika kita sholat. Mohon maaf ya, ini saya punya anak perempuan jadi betul-betul saya alhamdulillah untuk dibantu oleh Ibu Sia yang ada di rumah untuk menjelaskan anak-anak perempuan saya. Nah ternyata ini kejadian kemarin, Naura udah suci langsung dia cepat-cepat ngaji karena dia kan mau hatam Quran. Ternyata keluar lagi nangis dia. Keluar lagi jadi gitu. Jadi ternyata sesuatu yang mungkin mohon maaf menurut kita tabu tapi sekarang kita harus jelasin. Kita harus jelasin. Sama dengan hari ini kita harus membahas mandi junub. Karena kenapa ini sangat penting. Karena anak-anak perempuan sekarang lebih kritis Lebih banget cepat, ya. iya, lebih lebih cepat. Seperti dulu orang umur berapa, tapi sekarang anak-anak lebih cepat karena makanannya kali ya. Iya kayaknya sih iya Mbak. Soalnya kadang umur sekarang aja ini 8 tahunnya suka nanya. Iya. Kenapa sih bisa keluar darah? Iya. Nah kayak gitu-gitu Mbak. Yang Masya paling Allah. hebat itu yang protes Anwar. Oh, kenapa Mbak? Enak banget dia, aku kok enggak. Ada liburnya ya. Ada perempuan ada liburnya, aku enggak ada. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Ya jamaah ini tadi benar-benar sudah dijelaskan ya secara detail oleh guru-guru kita pastinya ya. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dengan baik. Nah tapi Aca juga masih penasaran karena masih banyak pertanyaan juga nih Ustadz Syam. Ini apakah mandi wajib itu emang benar cuman boleh diguyur gitu aja Ustadz? Jadi kayak katanya nggak perlu keramas nggak apa-apa. Tapi ntar kalau najis-najis yang tersisa gimana Ustadz? Maksudnya keramas nih nggak perlu pakai shampoo. Iya jadi kayak cuman guyur gitu Yang nggak penting perlu pakai basah gitu sampo. ya? Yang penting basah aja. Oke, Nah. kalau begitu setelah yang satu ini kita akan Aduh. jelasin bagaimana cara mandi wajib singkat. Berarti ditahan dulu ya Ustadz ya. Ada mandi wajib kurang dari semenit. Masya Allah. Kayak Ustadz Syam pernah gak kayak gitu? Pernah sih. Ya jamaah tetap di Islam itu indah. Jamaah. Alhamdulillah.